Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli fa salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala hadzal nabiyil karim wa rasulin 'azim imamul anbiya'i wal mursalin khataman nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa qala aidan Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah berikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat lahir maupun batin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk dapat hadir, untuk dapat duduk dalam rangka menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai muslim yang laki-laki, yaitu salat Jumat yang sebentar nanti akan kita laksanakan. Harapan kita mudah-mudahan hadir, duduk, langkah, tenaga, suara yang kita keluarkan di tempat ini tadi menuju ke tempat ini dan nanti kembali dari tempat ini akan dihitung sebagai amal dan bekal kelak di yaumil qiyamah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kesempatan untuk menjadi umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadangkala orang lebih mengagungkan umat-umat terdahulu ketimbang umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mau bahas dari sini, seberapa mulia kita dengan umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang lain, khatib sudah sampaikan bahwasanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam itu sempat bicara sama Allah, ya Allah ya Rabb, aku enggak bisa seperti Muhammad. Ya Allah ya Rabb, aku enggak bisa jadi kayak Muhammad. Ya Allah ya Rabb, jadikan aku bagian dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz? Karena kita umatnya Nabi punya banyak bagian, punya banyak keutamaan. Apa Ustaz keutamaannya? Kita lebih utama daripada para nabi yang lain. Bukan umatnya, tapi kepada para nabinya yang lain. Mana contohnya? Kita lihat bahwasanya Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam saat diutus oleh Allah ke alam dunia, itu beliau selama 400 tahun 400 tahun minta maaf sama Allah, nggak diampunin sama Allah hanya karena satu kesalahan. Akhirnya setelah 400 tahun Allah ampuni, tapi dengan beberapa syarat. Apa syaratnya Ustaz? Yang pertama, beliau memohon ampun sama Allah harus berada di kota Mekkah. Yang kedua, harus bergelantungan di pintu Ka'bah. Yang ketiga, harus
mengucapkan memohon ampunan tersebut dengan membawakan nama Sayyidina Muhammad SAW. Baru Allah ampuni semuanya. Tapi sebelum itu Allah nggak ampuni. Kita lihat Nabi Allah Adam diciptakan di surga, kita diciptakan di dunia. Satu kesalahan Nabi Allah Adam, Allah kirim Nabi Allah Adam ke dunia. Sedangkan kita umatnya Nabi diciptakan di dunia dengan berbagai macam kemaksiatan, dengan berbagai macam larangan yang dijalankan, dengan segala macam bantahan kita terhadap perintahnya Allah, dengan segala macam kemaksiatan kita menjalankan apa yang Allah larang. Tapi akhirnya kemana nantinya? Karena kita umatnya Nabi, insya Allah kita akan masuk ke dalam surganya Allah. Berbanding tabalik dengan Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam satu berbuat kesalahan, Allah lucuti pakaiannya. Allah lucuti pakaiannya. Sedangkan umatnya Nabi berbuat kesalahan dalam keadaan tanpa pakaian, selepas berbuat maksiat masih Allah tutupi auratnya, aibnya masih Allah tutupi. Sedangkan Nabi Adam Allah ciptakan dengan pakaian, berbuat maksiat menggunakan pakaian, selepas berbuat maksiat Allah lucuti pakaian Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, Nabi Allah Adam dan Ibunda Hawa alaihi salatu wassalam, beliau berdua itu diciptakan di surga. Pada saat diciptakan di surga, satu kesalahan Allah kirim dua-duanya ke alam dunia. Ibunda Hawa ada di Jeddah. Kalau nanti kita umroh, ada satu kota namanya Jeddah. Jeddah itu bukan hanya sebuah nama kota. Kalau kita tahu arti dari Jeddah itu artinya Jeddah. Apa Jeddah? Jeddah artinya nenek. Tempat pertama kali diturunkan nenek kita, nenek semua manusia di alam dunia, Ibunda Hawa alaihissalam. Sedangkan Nabi Allah Adam diturunkan di Nepal, di negara Nepal, perbatasan dengan India, di kaki gunung Himalaya. Jauh. Kita umatnya Nabi Muhammad berbuat maksiat jauh dari pasangan. Selesai berbuat maksiat, Allah dekatkan lagi kita dengan pasangan kita. Ini keistimewaan umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada kesempatan yang tadi Khatib sampaikan bahwa jangan bosan untuk bersolawat kepada Nabi. Jangan bosan untuk menyebutkan nama Nabi Muhammad. Tanamkan di hati kita kecintaan terhadap Nabi. Mohon maaf, tanamkan di hati kita kecintaan terhadap Nabi. Nanti di yaumil kiamah, walaupun di hati kita nggak punya iman sama sekali, tapi di hati kita ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad. Walaupun kecintaan itu hanya sebesar zarah, biji sawi, hanya sekecil itu di hati kita ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad, maka Allah haramkan api neraka untuk menyentuh tubuh kita. Sebab ada cinta kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dengerin. Karena beberapa akhir-akhir ini Khatib sering dengar bahwa mulai ada aliran-aliran yang kurang ajar. Aliran yang bukan hanya sesat juga menyesatkan. Aliran yang bukan hanya sesat, menyesatkan, bukan membawa umat pada jalannya Allah, pada keridoannya Allah, tapi membawa umat pada jalan kemurkaannya Allah Subhanahu wa taala. Faham ini berkembang jauh. Faham ini sudah ada, sudah lama. Dan tapi faham ini berkembang di daerah Saudi Arabia. Kita kenal dengan nama, kami kalangan santri kenal faham ini dengan nama faham mujasimah. Apa Ustaz mujasimah? Mujasimah adalah sebuah paham yang berani menyerupakan Allah dengan kita. Kita lihat beberapa waktu yang lalu ada di YouTube tuh. Ada di YouTube mengatakan bahwa kata di situ dia membawa sebuah dalil. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya kalau tidak salah ayat kursi. Beliau katakan wasi'a kursiyus samawati wal ard wasi'a. Kalau kami kalangan santri bertemu dengan ayat yang seperti ini, maka kita takwil. Artinya apa? Maknanya itu kita ganti dengan makna yang lebih luas. Enggak mengerucut pada satu tempat yang dengan satu makna yang akhirnya condong kita berbenturan dengan ayat lain.
Kita lihat wasi'ah dan luasnya. Al-kursi. Kita nggak bisa di sini diartikan kursi. Dimanapun tafsir nggak ada yang mengartikan kursi. Ahlus sunnah wal jamaah sepakat ayat-ayat seperti ini kita takwil artinya. Kita ganti artinya. Dengan apa Ustadz? Di beberapa kitab tafsir disebutkan. Ay kursi di sini bukan disebutkan makna kursi hakikatan sebagai kursi, tidak. Tapi apa Ustadz? Tapi disebutkan ay qudratuh. Artinya apa? Itu sebagai kekuasaannya Allah. Maksudnya gimana? Wasi'ah dan luasnya. Al-kursi diganti jadi kekuasaannya Allah meliputi langit bumi beserta isinya. Tapi mereka enggak. Mereka mengartikan wasi'ah dan luasnya al-kursi, pijakan kakinya Allah. Ini pemahaman yang luar biasa. Pemahaman yang bukan hanya sesat juga menyesatkan, enggak membawa umat pada huda, tidak, tapi membawa umat pada an-nar, pada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas Allah katakan laisa kamitslihi syai'un. Allah enggak sama dengan kita. Ada lagi mereka mengatakan apa Ustaz? Ada di beberapa media sosial mereka mengatakan bahwa orang tua Nabi kafir, orang tua Nabi sesat. Bahkan berani mereka memvonis bahwa orang tua Nabi masuk dalam neraka. Ini pendapat yang kurang ajar, suul adab terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu kafir? Enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu sesat. Enggak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa orang tua Nabi itu masuk neraka. Bahwa orang tua Nabi itu bukan sesat. Apa maksudnya Ustaz? Orang tua Nabi masuk dalam golongan ahlul fatrah. Siapa yang mengatakan Ustaz? Yang mengatakan para ulama. Lihat dalam kitab Khasiyah Al-Baijuri itu juga dinyatakan bahwasanya orang tua Nabi SAW tidak sesat, tidak kafir. Walaupun orang tua Nabi Muhammad meninggal pada saat beliau mendapatkan risalah, beliau belum layak disebut sebagai orang kafir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad belum ada risalah. Terjadi kekosongan di situ. Ahlul Fatrah adalah umat yang ada kekosongan di situ. Nabi Allah Ibrahimiyah sudah selesai. Suhuf Ibrahim sudah habis, sudah lewat 400 tahun yang lalu. Nabi Muhammad belum dapat risalah. Enggak ada di situ syariat, enggak ada hukum, enggak ada Al-Qur'an yang diturunkan. Belum Al-Qur'an belum diturunkan di situ. Nabi Muhammad belum dapat risalah, maka orang tua Nabi Muhammad enggak layak disebutkan sebagai orang kafir, tapi layak disebutkan sebagai ahlul fatrah. Artinya orang yang fitrah, orang yang bebas dari dosa, orang yang bebas dari pahala. Kenapa? Karena memang belum ada syariat di situ. Ini hati-hati. Karena saya berhadapan dengan anak-anak muda, tolong hati-hati. Kalau saya dengan para guru mungkin nggak diincar sama pemahaman mereka, tapi kalian nanti generasi muda yang akan diincar sama mereka. Mereka mengatakan, oh ahlus sunnah. Mereka mengatakan, oh kami paling sunnah. Mereka mengatakan, oh kami paling benar. Oh kami salafuna soleh. Oh kami mengikuti. Enggak. Mereka enggak mengikuti pada Al-Quran dan sunnah. Ustadz, mana dalil Qurannya kalau orang tua Nabi ahlul fatrah? Jelas. Allah nyatakan di dalam Quran, apa kata Allah? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah. Tidak akan pernah kami azab satu kaum, tidak akan pernah kami hukum satu kaum hatta nab'atha rasula, sampai diutus nabi di antara mereka, kata Allah. Makanya hati-hati, jaga akidah kita. Cari guru yang benar, yang sanad ilmunya sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan nyari guru yang sanad ilmunya bukan sama Nabi. Kenapa Ustaz? Akhirnya kita bawa bukan hanya kepada jurang kemaksiatan, enggak, kita bawa ke jurang kekufuran. Jelas Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq, beliau mengatakan bahwa Allah itu tidak layak ditempatkan pada satu tempat. Allah enggak layak ada di satu waktu. Kenapa? Tempat itu nanti akan hancur. Kalau tempat itu hancur, Allah diletakkan pada situ, Allah bergantung pada tempat, berarti Allah bukan yang esa. Kenapa? Karena tempat itu akan hancur. Karena Allah digantungkan pada satu waktu itu akan hilang. Berarti kalau waktu itu hilang, Allah bukan yang esa, Allah bukan yang kuasa. Jadi kata Sayyidina Ali, jangan pernah letakkan Allah pada satu tempat, jangan pernah letakkan Allah pada satu waktu. Kenapa? Karena yang menciptakan tempat dan waktu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka enggak.
Mereka berani mengatakan Allah itu ada di atas. Makanya hati-hati adik-adik Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta. Saya tekankan, kalau nanti bicara dengan hal-hal seperti ini hati-hati. Jangan pernah kalian mengatakan udah serahkan aja sama yang di atas. Jangan. Kenapa? Yang di atas belum tentu Allah. Kenapa? Karena Allah enggak layak kita tempatkan pada satu tempat. Cukup katakan serahkan saja sama Allah. Toh dengan kita menyebutkan kalimat Allah, kata Allah, menyebutkan nama Allah, sudah terhitung zikir untuk kita, pahala untuk kita. Daripada kita sebutkan serahkan sama yang di atas. Siapa yang di atas? Karena Allah enggak ada di satu tempat. Allah enggak layak ditempatkan di satu waktu. Yang bicara bukan saya, yang bicara Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Yang saya ingatkan, belajar dengan para guru yang lurus, belajar dengan para guru yang punya sanad ilmu, belajar dengan guru yang ilmunya nyambung kepada baginda Nabi SAW. Jangan sampai kita belajar pada guru yang tidak menyambung, yang tidak bersambung sanadnya kepada baginda Nabi SAW. Kenapa? Karena kita bakal rugi. Rugi apa Ustaz? Dalam kitab Nasaihul Ibad, bahwa nanti nanti di padang mahsyar semua orang akan berdiri di bawah bendera masing-masing. Bendera terbesar adalah bendera Sayyidina Muhammad. Di bawah bendera Sayyidina Muhammad ada bendera para ulama. Siapa orang yang ada di bawah bendera para ulama, Ustaz? Orang-orang yang berada di bawah bendera para ulama adalah orang-orang yang ilmunya, belajarnya, ngajinya bersambung kepada ulama tersebut, dan ulama tersebut ngajinya bersambung kepada baginda Nabi SAW. Kalau kita nggak bersambung, rugi kita nanti di padang mahsyar. Kenapa? Nggak diakui sebagai umatnya Nabi SAW. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita menjadi umatnya Nabi. Allah sambungkan sanad keilmuan kita kepada baginda Nabi SAW, dan mudah-mudahan Allah jadikan diri kita masa depannya menjadi masa depan yang cerah, dan mudah-mudahan kalau nanti Allah jadikan diri kita, adik-adik kita, keluarga kita akan menjadi orang-orang yang melanjutkan perjuangan dakwah baginda Nabi SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala siddiqi wal wafa. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala hadzal nabiyil karim wa rasulin azim imamul anbiya'i wal mursalin khataman nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah mastata'tum wassari'u ila maghfiratin min rabbil alamin wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amurukum bi amrin bada fihi bi nafsihi wastanna bi malaikatil musabbihati fi kulli faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa azwajihi wa dhurriyyati ajmain waradallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa alam baqiyati sahabati ajmain wa ala tabi'in tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa bihim rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حوِّن علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم افتح علينا أبواب البركة وأبواب العلم وأبواب العلم وأبواب العلم وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب السلامة في ديننا ودنيانا وأخرنا يا أرحم الراحمين يا مجيب الساعدين بحق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفعنا عن البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم انصر من نصر الدين وادخل من دخل المسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في إندونيسيا وانصر إخواننا المجاهدين في بورما وانصر إخواننا المجاهدين في سوريا وانصر إخواننا المجاهدين في يمن وانصر إخواننا المجاهدين في العراق وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان من مشارق الأرض إلى مغاربها للخصوص للحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب اللهم افتح علينا فتوح العارفين اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم يسر لنا زيارة مكة مدينة اللهم يسر علينا كل عسير من الدنيا إلى الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يشكركم واشكروه على نعمه يزدكم فادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة